Tidak bisa digambarkan kesedihan Hawon saat mendapat berita dari Kasim Hyung-sun. Kalau Yeonwoo meninggal dengan tenang, seperti tertidur di lengan kepala sarjana. Hawon juga tidak berdaya. Ia tidak boleh pergi untuk melihat penguburan Yeonwoo. Hawon histeris, tapi tetap tak mampu melawan perintah kerajaan. Penguburan Yeonwoo berlangsung sederhana. Di atas tebing persis seperti dalam penglihatan Ari dan Nokyang. Hanya dihadiri beberapa orang. Keluarga dan teman dekat penasehat Heo. Won juga hadir. Nyonya Heo menangisi putrinya. Ia terus memanggil Yeonwoo. Ia tidak tahan dan hampir pingsan saat peti Yeonwoo diturunkan. Pangeran Yang Myung tiba di lokasi penguburan. Tapi ia terlambat datang. Yang Myung hanya bisa menangis melihat peti Yeonwoo perlahan diturunkan ke dalam liang lahat dan beberapa orang mulai menutupinya dengan tanah. Bo Kyung menyambut ayahnya. Menteri Yun berkata kalau tidak lama lagi Bo Kyung akan masuk ke istana. Apakah kau siap? Nyonya Yun bertanya. Apa Bo Kyung kita akan menjadi putri mahkota? Bo Kyung juga bertanya. Apa dia sudah meninggal? Menteri Yun memastikan kalau Yeonwoo sudah meninggalkan dunia ini. Bo Kyung duduk di kamarnya dan melihat gelang yang dibuat Yeonwoo untuk Hawon. Bo Kyung ingat kata-kata ayahnya. Jika Bo Kyung ingin memenangkan hati putra mahkota, mulai sekarang lupakan perasaan kasihan dan bersalah pada Yeonwoo. Ingat kemarahan dan penghinaan yang kau rasakan saat sesuatu dicuri darimu. Jika kau tidak mengerti ini, berhenti menginginkan posisi itu sekarang. Bo Kyung mengingat lagi bagaimana hancurnya perasaannya saat ia melihat putra mahkota Hawon dan Yeonwoo malam itu. Hawon berdiri di depan istananya dan memikirkan lagi saat ia menyalahkan diri sendiri. Dan Yeonwoo berkata ini bukan salah Hawon. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menyalahkan Anda. Pangeran Yang Myung datang menemui Hawon. Ia marah dan menangis. Hawon melihatnya. Kakak, bagaimana guruku? Aku ingin melihat putri mahkotaku untuk terakhir kalinya. Kakak, apa kau melihatnya? Yang Myung marah. Mengapa Anda ingin tahu mengenai itu? Yang mulia, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Anda berani menginginkan melihatnya untuk terakhir kalinya. Yang Myung melanjutkan perkataannya. Saat anak itu diusir dari istana seperti kriminal. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Saat dia menderita antara hidup dan mati, apa yang Anda lakukan? Hawon tertekan mendengar semua itu. Jangan katakan itu lagi. Saat dia dikubur ke dalam tanah yang dingin, apa yang Anda lakukan? Saat orang tua dan kakaknya menangis dengan kesedihan mendalam. Apa yang Anda lakukan? Hawon membentaknya. Hyongnim, Pangeran Yang Myung masih belum puas. Bukankah Anda memiliki segalanya? Yang mulia. Cinta yang mulia. Hati penuh pengabdian pada Anda sebagai saudara. Dan bukankah kita sangat dekat seperti saudara-saudara? Satu hal yang pasti. Ada satu saja yang bisa saya inginkan untuk diri saya sendiri. Tapi bahkan itu juga tidak bisa menjadi milik saya. Hanya dia satu-satunya bagi saya. Dialah satu-satunya yang saya inginkan. Paling tidak satu saja. Saya hanya ingin satu saja. Tapi itu juga tidak bisa Anda berikan pada saya. Jika itu saya akan melindunginya dengan semua yang saya miliki dan mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Saya pasti akan melindunginya. Yang mulia, Anda tidak melindunginya dengan benar. Di kehidupan mendatang, dia akan menjadi milik saya. Di kehidupan mendatang, sayalah yang akan melindunginya. Putra mahkota Hawon tertegun. Ia baru menyadari jika kakaknya juga mencintai Yeonwoo. Ibu Suri memuji Nokyang. Kau sudah bekerja keras. Saat aku melihat kalau ia tampaknya akan bertahan, aku mulai gelisah. Tapi sepertinya, kemampuanmu bukan hanya gosip belaka. Kelak, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Seong Suchong. Nokyang menjawab, saya tidak pantas menerima pujian. Tapi hari ini saya punya permintaan pada Anda. Ibu Suri ingin tahu apa keinginan Nokyang. Nokyang ingin meninggalkan Seong Suchong untuk sementara waktu. Nokyang berkata ia sudah menggunakan ilmunya untuk membunuh dan itu adalah pantangan. Karena ini, tubuh dan roh Nokyang telah terluka lumayan parah. Ia ingin pergi ke gunung untuk sementara waktu. Demi memulihkan kondisinya, Ibu Suri awalnya tidak ingin Nokyang pergi. Nokyang berkata kalau keberadaannya bisa membahayakan konspirasi Ibu Suri dan ia juga berjanji akan kembali.
Ibu Suri akhirnya setuju. Yeonwoo membuka matanya. Yeonwoo masih ada di dalam peti. Ia merasa panik dan ketakutan. Lalu jatuh pingsan lagi karena sesak kekurangan oksigen. Ternyata Nokyang memberikan obat yang membuat Yeonwoo pingsan dan terlihat seperti mati suri. Nokyang memerintah orang untuk menggali kembali kubur Yeonwoo. Cepat, hari sudah mulai terang. Nokyang tampak panik. Tiba-tiba Seol muncul. Ia luka-luka dan tidak mengenakan sepatu. Ternyata majikan baru Seol sangat kejam. Dan beruntung ia bisa lari. Nokyang juga terkejut melihat Seol. Yeonwoo setengah sadar dan samar-samar melihat Nokyang, tukang gali tanah, dan Seol. Lalu ia pingsan lagi. Yeonwoo masih pingsan dan ia bermimpi banyak hal. Ayah, ibu, kakak. Lalu putra mahkota Hwon. Yeonwoo sadar. Ia duduk dan tampak bingung. Yeonwoo melihat Yansil, peramal kecil yang diselamatkan Yang Myung waktu itu. Yansil menatap Yeonwoo dengan tajam tapi tanpa ekspresi. Yeonwoo bertanya, "Kau siapa?" Yansil menjawab, "Aku Yansil." Yansil langsung lari memanggil Nokyang dan Seol. Seol berlari masuk. "Nona, kau sudah sadar." Tapi Yeonwoo tidak kenal Seol. "Kau siapa?" Seol terperanjat. Seol bingung dan memandang Nokyang dengan wajah penuh tanya. Yeonwoo semakin bingung. "Kau siapa? Di mana ini? Dan siapa aku?" Seol dan Yansil duduk di luar. Yansil tiba-tiba berkata pada Seol, "Uni, kasihan kau. Kau harus menjadi bayangan nona ini selama hidupmu." Yansil bicara sesuatu yang sepertinya tidak ada hubungannya. Jika bunga salju terlalu dekat dengan api, maka salju akan mencair. Jadi kau tidak boleh mendekatinya. Ini adalah ramalan Yansil atas hubungan Seol dan Yong. Tapi Seol tidak mengerti. Nokyang menjelaskan kalau Yeonwoo adalah peramal dan pingsan saat ritual kerasukan. Anda baru sadar hari ini. Karena kekuatan magis yang sangat tinggi. Kau kehilangan ingatanmu. Jadi mulai sekarang, aku akan menjadi walimu. Yeonwoo menanyakan keluarganya. Di mana keluargaku? Nokyang berkata ia tidak tahu. Karena ia melihatnya berjalan di jalan raya. Kau memiliki sinar yang luar biasa di sekelilingmu. Yeonwoo bertanya lagi. Apa keluarganya membuangnya? Apa mereka membuangku karena memiliki kekuatan supranatural? Nokyang menjawab. Kau sudah menjadi peramal. Jadi yang terbaik adalah melupakan masa lalu. Alasan mengapa langit mengambil ingatanmu. Mungkin dengan tujuan agar kau melupakan masa lalumu dan hidup sebagai peramal. Yeonwoo menangis. Tapi ia mengangguk pasrah. Hwon berpapasan dengan Yoon Dae-hyung serta rombongannya. Yoon menyapa putra mahkota Hwon. Yang mulia, Anda pasti memiliki banyak kecemasan selama waktu ini. Hwon dengan santai menjawab. Kecemasan apa? Ini salahku karena tidak berhati-hati menangani pemilihan. Langit berkuasa penuh tentang siapa yang akan lahir, tua dan sakit. Apa yang bisa dilakukan manusia tentang itu? Yoon menjawab. Dalam hal itu, pelayan setia Anda tidak punya tujuan. Hwon menyindir. Di dunia ini bagaimana mungkin tidak ada tempat untuk menteri personel? Jika seseorang benar-benar ingin mencari tempat untuk dirinya sendiri, bahkan jika ia harus menarik pengendara dari punggung kuda, dia akan menemukan jalan untuk memaksakan dirinya ke atas sana. Lalu Hwon pergi. Yoon memandang Hwon dengan wajah kesal. Keluarga Heo masih berat melepaskan Yeonwoo. Tuan Heo masih membayangkan Yeonwoo di sekitar rumah. Yong mendekati ayahnya. Mereka minum teh di dalam. Tuan Heo berkata kalau lokasi pembuangannya sudah diputuskan. Meskipun kita jadi bersalah, ini adalah harga yang harus kita bayar untuk kejahatan itu. Kau tidak bisa mengeluh pada Yang Mulia. Yong mencemaskan putra mahkota. Betapa kesepiannya dia. Tuan Heo mengingatkan Yong. Kau tidak boleh lupa kalau kau adalah anak buah Yang Mulia putra mahkota. Sampai hari di mana kau bisa membantu putra mahkota. Kau harus berlatih dengan rajin dan tidak boleh malas. Seorang pelayan memanggil Tuan Heo. Tuan besar, tolong keluar sebentar. Ternyata Nyonya Heo membawa masuk seorang gadis pengemis dan menganggapnya sebagai Yeonwoo. Nyonya Heo memberi pengemis itu makan. Tuan Heo terkejut melihatnya. Nyonya Heo minta anak itu tetap di dalam. Jangan keluyuran di luar lagi. Anak perempuan itu sampai hampir tersedak karena Nyonya Heo terus saja menyuapinya makanan kesukaan Yeonwoo. Yong menepuk-menepuk punggung anak itu. Kau tidak apa-apa.
Yom akhirnya membawa pengemis kecil itu keluar. Tuan Heo berusaha menyadarkan istrinya. Sampai kapan kau akan seperti ini? Hentikan ini kumohon. Yeon Wo kita sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Istriku. Tuan Heo dan istrinya menangis sedih. Tuan Heo menghibur istrinya. Sudah. Tidak apa-apa. Seorang pria menunggu Nokyang. Ia sudah menyiapkan perahu. Pria itu adalah Hyega yang juga seorang peramal istana. Nokyang minta Yeon Wo bergegas naik ke kapal. Tapi Yeon Wo tetap merasa berat meninggalkan kota raja. Nokyang bertanya, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Yeon Wo menjawab, tidak. Tapi pergi di saat keluargaku mungkin masih ada di sini. Ada kemungkinan kalau aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Nokyang meminta Yeon Wo segera naik. Nokyang minta maaf pada Hyega karena sudah merepotkannya. Hyega berkata kapanpun Nokyang membutuhkan bantuan. Datang saja dan cari aku. Nokyang minta Hyega mengurus semua saat ia pergi. Hyega melambai pada Yeon Wo. Jaga dirimu, Nona. Jika kita bertemu lagi kelak, kau harus sering tersenyum. Hyega berkata. Saat bulan bersembunyi, kegelapan negeri ini akan semakin dalam. Tapi ini proses alamiah. Satu hari bulan akan muncul lagi dan kembali. Seol heran kenapa Yeon Wo melihatnya seperti itu. Yeon Wo tanya kenapa Seol memanggilnya Nona. Yansil langsung menjawab, Uni, ini karena kau adalah bulan. Yeon Wo bingung. Nokyang mencoba menjelaskan. Karena kau melayani roh yang kuat. Itulah mengapa orang memanggilmu seperti itu. Seol menangis. Ia sedih karena tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yeon Wo heran. Kenapa kau menangis? Seol hanya berkata bukan apa-apa. Nokyang berpikir. Itu terserah Yeon Wo. Kembali sebagai ibu negeri ini sesuai posisimu yang sesungguhnya atau hidup sebagai peramal. Semua adalah pilihannya. Kapal mereka semakin menjauh. Sekarang adalah hari pernikahan putra mahkota Hawon dengan Bo Kyung. Bo Kyung sedang dirias untuk hari besar ini. Nyonya Yun tampak puas. Meskipun ada banyak lika-liku dalam pernikahan. Tapi kau sekarang menjadi pengantin putra mahkota. Ia berpesan. Kalau Bo Kyung masuk istana, kau harus ingat kalimat ini. Sejak awal, posisi putri mahkota adalah milikmu. Kau tidak menggantikan siapapun. Kau baru saja mendapatkan lagi posisi aslimu. Jadi bagaimanapun, kau harus percaya. Bo Kyung berjanji mengingatnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain melihat kelemahanku. Kelak, siapapun itu, mereka tidak bisa mengambil alih posisiku. Upacara dimulai. Putra mahkota Hawon menjalani prosesi dengan wajah dingin, tanpa ekspresi. Hawon melihat Menteri Yun yang tersenyum. Ia mengingat benar ekspresi Yun Dae-hyung. Hawon menghela nafas dalam-dalam sebelum meneruskan prosesi. Sementara itu Putri Minhua justru tidur ketakutan dalam kamarnya. Ia ingat kata-kata Ibu Suri kalau sekarang, Tuan Putri, Anda akan mendapat apa yang Anda inginkan. Hawon menunggu Bo Kyung masuk ke dalam tandu. Ia melihat ke atas dan memandang hujan gerimis. Hawon merentangkan tangan menyentuh tetesan air hujan. Ia ingat Yeon Wo. Karena hujan adalah arti nama Yeon Wo. Hawon tersenyum merindukan Yeon Wo. Bo Kyung jalan ke arah tandu dan melihat Hawon memandang langit. Kasim Hyung Sun mengingatkan. Yang mulia, tolong angkat tirai untuk putri mahkota agar dia bisa masuk ke dalam tandu. Tapi Hawon tidak mendengarnya. Ia tenggelam dalam kenangannya sendiri. Bo Kyung akhirnya melihat ke langit juga. Tahun berlalu, putra mahkota Hawon sudah tumbuh dewasa. Sekarang ia seorang raja. Raja Hawon berdiri di atas jembatan dan merentangkan tangan untuk menahan tetesan air hujan. Kasim Hyung Sun datang. Sudah waktunya kembali ke istana. Ia ingin menyiapkan teh panas atau arak hangat. Bagaimana kau bisa selalu secerewet ini? Tanya Hawon pada Kasimnya. Hawon memerintah para menteri untuk keluar. Karena udara sangat segar dan cocok untuk bermain bola. Para menteri memuji saat raja memukul bola. Bahkan ada yang berkata kalau raja membuat lubang di langit. Tiba-tiba Hawon memegang dadanya. Seperti menahan sakit dan berkata sekarang giliran menteri perpajakan. Hawon membalas memuji menteri itu saat menteri itu berhasil memukul bola dengan baik. Kau benar-benar bagus dalam permainan ini. Kau seharusnya sibuk dengan urusan publik. Jadi kapan kau punya waktu jadi ahli dalam permainan ini? Menteri perpajakan menjawab.
Saya hanya beruntung. Lubang ini lebih besar sedikit dibanding dengan yang lain. Raja tertawa dan berkata kalau menteri itu pasti tahu di mana lubang terbesar yang ada di istana ini. Menteri Perpajakan kaget. Bagaimana saya bisa tahu itu? Tiba-tiba Raja jadi serius. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana. Raja Hawon langsung meninggalkan lapangan bola dan berjalan ke istana. Kasim Hyung Sun bingung. Ia dan para menteri mengikutinya. Raja masuk ke penyimpanan dokumen kerajaan dan membuka kotak yang ia temukan. Hawon membukanya. Para menteri bingung. Yang mulia Anda tidak bisa seperti ini. Raja membuka laporan demi laporan. Ia membaca sambil tertawa sinis. Ratusan orang dipaksa kerja sebagai budak dan tidak punya makanan serta pakaian. Saat musim dingin mereka hanya bertahan dengan selembar kulit anjing. Mereka harus menerima dirinya mati kedinginan. Jika mereka tidak sanggup membayar pajak tanah, maka tanahnya akan disita sedangkan pejabat setempat bahkan menikahi putri mereka sebagai selir. Raja melanjutkan. Ini ada surat menuduh petugas Yun Sun Il karena menerima suap dan memperjualbelikan posisi di pemerintahan. Lalu ia seperti sadar. Kalau ini Yun Sun Il, bukankah dia adalah sepupu Menteri Perpajakan? Para menteri mulai gelisah. Itu adalah tuduhan palsu. Yang mulia. Raja semakin serius. Dia memenuhi kantungnya sendiri dengan gandum yang diberikan pada rakyat. Untuk membangun rumahnya sendiri, ia memindahkan orang tanpa permisi. Dia mengusir rakyat untuk merebut tanahnya. Lalu memaksa orang itu untuk bekerja. Membuat mereka menderita dan menyalahgunakan kekuasaan. Isi laporan ini benar-benar membuat pendengarnya sedih dan menangis. Tapi kenapa laporan ini tidak jatuh ke tanganku? Menteri berkata sebenarnya akan memeriksanya sendiri nanti. Raja marah. Apa kau tidak bisa melihat tanggalnya? Sudah sebulan lewat. Menteri membela diri. Karena masalah itu tidak begitu penting. Raja murka. Siapa bilang ini tidak penting? Apa ada yang menunjukmu sebagai hakim yang menilai kesakitan dan penderitaan orang? Apa kalian mengerti? Ini adalah lubang terbesar di dalam istana. Birokrat dan politik. Itu adalah hal-hal yang menghalangi komunikasi antara aku dan rakyatku. Lubang terbesar. Menteri Yun berkumpul dengan menteri lainnya. Mereka mengeluh. Dia sudah tumbuh dewasa. Belum lama sejak Ibu Suri memerintah dari balik layar. Tapi sekarang ia ingin mencampuri semuanya. Para menteri itu heran. Hari ini Raja kelihatan sangat sehat. Kenapa Yang Mulia tidak menyimpan energinya dan menggunakannya dalam kamar daripada mengurus masalah seperti ini? Para menteri juga tidak mengerti kenapa Raja menggunakan semua alasan dan menolak pergi ke kamar ratu. Meskipun Raja bisa menyembunyikannya tapi jelas terlihat ia lelah. Seorang menteri mengusul untuk mengirim Raja berlibur. Yun menghela nafas. Apa kau tidak mengerti Yang Mulia? Dia baru berkata akan mengurus masalah ini sendiri. Jika Yang Mulia mengurusnya, bagaimana kau bisa terus menggelapkan uang? Kalian tahu. Semua menghinaku karena aku mendapatkan posisi atas dasar keluarga. Tapi aku bisa melihat ini seperti kalian juga. Yang paling penting adalah ini kesempatan bagus untuk secara diam-diam mengurus masalah itu. Anjingmu sendiri. Jika diganggu akan menggigit juga. Jika kau baik padanya, maka ia akan mematuhi tuannya. Menteri Yun menghadap Ibu Suri dan melapor kalau desakan agar Raja mengambil selir terus mengalir. Dewan Istana telah mencoba mencegah masalah ini meluas. Tapi Yang Mulia pasti akan segera tahu. Yun berkata, siapa tahu hati Yang Mulia tergerak dan mendengarkan saran mereka lalu membiarkan selir mengandung keturunannya. Ibu Suri marah. Ini tidak boleh terjadi. Ratu yang harus mengandung keturunan Yang Mulia. Yun putus asa. Karena Raja selalu menolak pergi ke kediaman Ratu. Dengan alasan sakit, ini sudah cukup lama. Jika Yang Mulia terus seperti ini, maka kelahiran keturunan Raja tidak akan segera terjadi. Yun juga berkata kalau dibandingkan dengan kediaman Pangeran Yang Yung yang selalu dipenuhi oleh orang yang menawarkan perjodohan. Bagaimana jika Yang Mulia tidak memiliki keturunan untuk naik tahta? Ibu Suri kesal. Menteri, Raja masih hidup, jadi kau harus membuat dunia tahu kalau ia masih hidup. Menteri Yun menemui Raja dan menyarankan agar Raja berlibur sementara ini. Anda bekerja sangat keras dan ini menimbulkan masalah setiap kali Yang Mulia mengunjungi Ratu. Pertama, tinggalkan masalah ini dan rawatlah kondisi kesehatan Yang Mulia.
Raja menyindir. Aku hanya menunjukkan sedikit kelelahan. Dan kau langsung menyinggung masalah anak. Apa kau mencemaskan kesehatanku? Atau kau takut apa aku akan hidup atau mati? Saya mohon. Anda tidak perlu berkata seperti itu. Jadi, apa kau akan ikut denganku? Oh, aku hampir lupa. Jika aku tidak di istana, kaulah yang berkuasa penuh untuk semua yang terjadi di istana. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengurus masalah nasional atas namaku. Kalau begitu aku tetap saja di istana dan tidak akan ke mata air panas. Apa aku salah? Menteri. Tiba-tiba Kasim Hyung Sun masuk dan berkata kalau Ibu Suri ingin bertemu Raja. Raja menyindir Yun lagi. Sepertinya nenekku juga akan mengatakan hal yang sama sepertimu. Ya kan? Raja masuk ke istana Ibu Suri dan disambut Ratu dengan hangat. Tapi Raja hanya memandang Ratu dengan dingin dan tidak membalas sapaannya. Ia berjalan terus ke arah kamar Ibu Suri. Ibu Suri meminta Raja liburan untuk memulihkan staminanya. Raja menolak karena banyak masalah negara yang harus diselesaikan. Masalah negara bisa ditunda, tapi mendapatkan keturunan tidak bisa ditunda. Ratu Han berkata kalau kesehatan Raja adalah yang terutama. Raja berkata kesehatannya tidak masalah. Jadi tidak perlu khawatir. Ibu Suri menoleh ke arah Ratu. Lalu kenapa Ratu belum mengandung juga? Ratu setengah menangis. Saya minta maaf. Ini karena ketidakberuntungan saya. Saya telah membuat Yang Mulia merasa cemas. Ratu Han menghibur Bo Kyung. Ini bukan salah Bo Kyung. Karena kesehatan Yang Mulia tidak baik. Ratu jadi harus tetap di istana sendirian setiap hari. Bo Kyung menjawab. Bukan itu. Saya yang tidak becus melayani Yang Mulia. Ibu Suri mencemaskan Bo Kyung. Kasihan Ratu. Yang Mulia jika Anda tidak menjaga kesehatan, Anda tidak akan memiliki keturunan. Ini tidak boleh terjadi pada Raja. Ibu Suri berkata untuk menyerahkan masalah negara pada para menteri dan juga kepadanya yang telah memerintah dari balik layar selama ini. Raja menjawab, menyerahkan negara pada menteri juga sesuatu yang pantang dilakukan penguasa. Ibu Suri jadi marah. Yang Mulia siapa yang Anda maksudkan? Raja berkata tidak menunjuk pada siapapun. Ini hanya bicara saja, tidak serius. Ibu Suri mengancam. Jika Yang Mulia tidak mendengarkan permintaanku, maka aku tidak punya pilihan. Mulai sekarang aku tidak akan makan apapun. Ibu Suri murka. Jika Raja tidak menghormati keinginan nenek tuanya, maka tidak ada gunanya lagi keberadaanku. Hari ini, aku akan mogok makan dan akan kelaparan sampai mati di sini. Ratu Bo Kyung dan Ratu Han panik. Mereka mencoba membujuk Ibu Suri. Tapi Raja sepertinya tidak terlalu peduli. Ratu Han menemui Raja dan tampak sedikit kesal. Yang Mulia cobalah memenuhi keinginan Ibu Suri. Hormatilah Ibu Suri. Raja menjawab. Masalah berlibur bukan masalah kecil. Ratu Han membujuk untuk pergi ke lokasi yang tidak terlalu jauh. Anda sudah membuat nenek marah. Apa masih ingin membuatnya semakin marah? Kasim Hyung Sun masuk dan minta Raja keluar. Ini tentang Ratu. Ratu Yun berlutut dan menangis di luar kediaman Ibu Suri. Memohon agar Ibu Suri tidak seperti ini. Ini semua salahnya karena tidak mampu menarik perhatian Yang Mulia dan minta Ibu Suri tidak marah. Ratu Yun minta Ibu Suri menghukumnya saja. Raja tiba dengan rombongan. Ia minta Ratu berdiri. Udara sangat dingin. Jadi cepat berdiri. Ratu tetap ingin berlutut sampai Ibu Suri menghentikan mogok makan. Raja berkata akan meminta Ibu Suri mengakhiri ini dan tidak akan membiarkannya mogok makan. Jadi kau sebaiknya berdiri. Ratu Yun akhirnya berdiri. Tapi saat berdiri, ia hampir jatuh. Raja otomatis menangkapnya. Hyung Sun dan para dayang langsung memalingkan muka. Raja tersenyum dan mendekatkan mulutnya ke telinga Bo Kyung. Ia berbisik. Kau memiliki Ibu Suri di dalam istana. Dan ayahmu di luar istana. Kau beruntung memiliki banyak pendukung. Ratu, apa kau lupa dengan yang kukatakan saat pernikahan kita? Ratu ingin membebaskan diri dari pelukan Raja. Tapi justru Raja menahan punggungnya dan terus berbisik. Siapa tahu kau lupa. Aku akan mengingatkan lagi. Kau dan keluargamu mungkin akan mendapatkan semua keinginan kalian. Tapi jangan berharap untuk mendapatkan hatiku. Karena kau tidak akan pernah mendapatkannya. Raja melepaskan Ratu Yun dan berjalan pergi. Ratu berdiri gemetaran. Menahan tangis.
Ratu kembali ke kediamannya. Ia menahan marah. Apa yang mulia masih belum melupakannya? Anda tahu orang itu sudah lama mati. Ratu istana ini bukan anak itu, melainkan aku. Dayang melapor kalau Putri Minhua tiba. Ratu mengizinkannya masuk. Minhua masuk dan Ratu Yun langsung mengubah ekspresi wajahnya. Ia tersenyum pada Minhua. Minhua masih seceria dulu dan tampak polos. Ia memberi hormat pada Ratu. Ratu heran. Kenapa Minhua ingin menemuinya? Minhua berkata ia datang menemui Ratu Han dan ibunya menyuruhnya datang menghibur Ratu Yun. Ratu Yun berkata ia bersalah karena tidak bisa mendapatkan keturunan. Putri Minhua dengan polos berkata, ini bukan karena Yang Mulia tidak beruntung, tapi karena tidak ada cinta di antara Yang Mulia dengan kakak. Ratu Yun bagai tertampar. Apa? Di antara pria dan wanita tidak perlu ada keberuntungan. Ini tentang saling menyayangi. Kakak tidak pernah mengunjungi Ratu karena dia tidak menyukai Yang Mulia. Ratu menahan emosinya dan bertanya lagi kenapa Minhua ke istana hari ini. Minhua terkejut. Ia malu menjawab. Ia baru saja mengunjungi bagian astrologi istana dan mencari tanggal yang tepat untuk menghabiskan malam pengantin bersama suaminya. Ratu Yun tampak cemburu. Minhua segera pamit. Karena jika suaminya tidak menemukannya, ia takut suaminya akan cemas. Jadi Minhua segera pulang. Minhua tiba di rumah dan keluar tandu. Tapi masuk lagi dan menulis sesuatu di kertas kuning. Minhua menambahkan tanggal sendiri di kertas itu. Minhua ada di luar kamar Yom dan berseru, suamiku ini istrimu. Kenapa kau tidak menjawab? Kalau begitu aku masuk ya. Dayangnya berusaha mencegah. Tapi Minhua tetap masuk ke kamar Yom. Ada seseorang tidur sambil mengunggungi Minhua. Putri Minhua duduk. Suamiku, kenapa kau tidak membaca buku dan tidak mengganti bajumu? Kenapa kau masih di dalam selimut padahal kau tahu aku akan datang? Minhua berkata ia ke istana menemui raja dan mampir ke kantor astrologi istana. Aku mendapatkan tanggal di mana kita bisa menghabiskan malam sebagai suami istri. Dayang putri masih di luar dan Yong muncul. Dayang itu terkejut. Kenapa Uibin di sini? Lalu siapa yang di dalam? Minhua mendekati orang yang tidur itu. Lihatlah dan kau akan tahu. Hari ini adalah kesempatan baik. Lagi pula selimutnya juga sudah dipasang. Semua berkata untuk menempa besi saat mendidih. Pria di balik selimut itu menjawab. Bukan mendidih, tapi menempa besi saat masih panas. Minhua kaget. Itu bukan suara suaminya. Siapa kau? Pangeran Yang Myung muncul. Minhua shock. Yang Myung ora beoni. Pangeran Yang Myung merampas kertas kuning itu dan Minhua panik. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan. Yang Myung membacanya dan berkata ia bisa melihat tanggal-tanggal yang ditulis Minhua sendiri di tengah-tengah ini. Minhua kaget. Bagaimana kau tahu? Yang Myung menjawab. Bagaimana kau bisa memalsukan hal seperti ini? Siapa yang tidak bisa melihatnya? Minhua kesal. Yong masuk. Jangan bilang kalau kalian berdua sedang bertengkar. Yang Myung menjawab. Berdebat. Wanita ini ingin melakukannya saat masih panas. Minhua malu dan merampas kertas kuning itu. Ia keluar sambil berkata, kau benar-benar menyebalkan kakak. Yang Myung mengeluh. Aigo bagaimana aku bisa memiliki hubungan seperti ini dengan adikku? Di luar, Minhua masih kesal. Dan ia melampiaskannya pada sepatu Yang Myung. Putri membuang sepatu Yang Myung ke atap. Dayangnya syok melihat tingkah Putri Minhua. Yong bertanya, kenapa kau selalu seperti ini? Setiap kali kau datang, kau membuat Tuan Putri marah. Yang Myung kesal. Ia tidak tahan melihat Yom dipaksa jadi Uibin atau suami putri. Saat mendiang raja masih hidup, ia ingin memintamu membantu raja yang sekarang. Tapi mengapa mereka menghalangi orang berbakat sepertimu? Aku hanya kesal dengan mendiang raja. Raja dan Minhua. Yom minta Yang Myung jangan berkata seperti itu. Minhua adalah penyelamat keluarga Heo. Seluruh keluargaku tidak dihukum mati dan tetap selamat sampai sekarang berkat Tuan Putri. Yang Myung berkata, ini bukanlah kemurahan. Ambisi besar dan pengetahuanmu yang luas terkubur seperti ini. Pangeran Yang Myung keluar dan melihat sepatunya sudah lenyap. Yang Myung berkata ada kucing pencuri yang mengambil sepatunya. Yom terkejut dan menawarkan sepatunya untuk dipakai Yang Myung. Tapi itu bukan masalah besar. Yang Myung mengeluarkan sepatu cadangan dari tas. Karena dia sering berpetualang.
Jadi pasti punya sepatu cadangan. Yong heran kenapa Yang Myung bepergian lagi akhir-akhir ini. Yang Myung mengeluh. Ada banyak lalat yang memenuhi pintu rumahnya setiap saat. Maksudnya adalah banyak yang ingin mengikat perjodohan dan mungkin ada beberapa klan yang ingin mengangkat Yang Myung jadi raja. Yang Myung memandang ke satu arah di mana Yeonwoo sering duduk. Yom tahu dan menghentikan Yang Myung. Tolong jangan melihat lagi. Yang Myung bertanya apa Yom tidak ingin tahu. Yom tidak mengerti. Tahu tentang apa? Yang Myung berkata, jika dia masih hidup, seperti apa dia? Aku tumbuh dewasa bersama kau. Tapi dalam ingatanku, adikmu tetaplah berusia 13 tahun. Yang Myung berjalan pergi dan Yeonwoo 13 tahun muncul dalam imajinasinya. Yeonwoo bertanya apa yang dipikirkan Yang Myung. Aku memikirkanmu. Yeonwoo bertanya lagi. Apa Yang Myung tidak akan ke istana? Yang Myung balik bertanya. Apa dia memintamu mengatakan ini? Yeonwoo menjawab. Tidak. Saya hanya merasa kalau dia menunggu Anda. Siapa yang akan menungguku? Yeonwoo menjawab. Yang mulia raja. Setelah aku menyakiti hatinya. Buat apa ia masih menungguku? Yeonwoo berkata kalau raja menunggu Yang Myung. Yang Myung berkata. Yeonwoo selalu saja bicara tentang Yang mulia. Tidak ada seorang pun di istana yang bisa Yang mulia ajak berbagi. Dia pasti sangat kesepian. Bukankah Yang mulia memiliki Wun di sisinya? Yang Myung-gun, tolong lindungi Yang mulia. Lalu Yeonwoo menghilang. Yang Myung mendekati rumahnya dan melihat banyak orang di depan kediamannya. Seorang pria berseru, Yang Myung-gun. Yang Myung terkejut dan melarikan diri dari mereka. Para bangsawan itu mencari Yang Myung ke sana-sini. Setelah lepas dari kejaran para bangsawan itu, Yang Myung bicara sendiri. Sekarang kau puas. Beginilah aku melindungi Yang mulia. Yang Myung berusaha menghindar dari para bangsawan yang ingin mendudukannya ke tahta. Beginilah cara Yang Myung menjaga Hawon. Raja gelisah dalam tidurnya. Ia mimpi Yeonwoo. Yeonwoo berkata kalau semua adalah salahnya dan bukan salah Hawon. Lalu kata-kata Ibu Suri saat Yeonwoo dikubur. Kalau semua adalah kesalahan Hawon. Lalu Yang Myung yang sedih dan menyalahkan dirinya. Kalau itu saya akan melindunginya. Bahkan kalau saya harus mempertaruhkan semua yang saya miliki. Bahkan kalau perlu saya akan melindunginya dengan nyawa saya. Raja terbangun. Kim Chae-won yang menjaga raja bertanya. Apa ini mimpi yang sama lagi? Raja mengajak Wun berjalan keluar mencari udara segar. Raja bertanya apa Wun tahu kenapa paviliun ini dinamakan bulan tersembunyi. Wun menjawab. Karena menggunakan kata eng dari enjang dan wol dari wolriang jadi berarti bulan tersembunyi. Raja berkata hampir benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Karena saat mendiang Raja membangun paviliun ini, bulan dalam kolam terlihat sangat cantik. Sehingga ia ingin memilikinya selamanya. Jadi meskipun tidak ada bulan di langit, dia masih bisa melihat bulan. Jadi itulah mengapa tempat ini disebut paviliun bulan tersembunyi. Wun mengerti dan akan mengingatnya. Aku juga menyembunyikan bulan di sini. Saat aku merindukannya maka aku bisa melihatnya kapan saja. Raja melihat pantulan bayangannya dan juga bulan di kolam. Meskipun matahari dan bulan tidak bisa muncul di langit saat bersamaan. Paling tidak di kolam ini. Bukankah kita bersama? Kim Chae-won melihat kolam dan ia melihat pantulan bayangan bulan di dekat raja. Di tengah malam di kegelapan hutan. Yang Nok yang melakukan ritual sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba nyala lilin padam. Yan Sil muncul. Gukmu Nim. Nok yang bertanya. Kenapa kau ke sini? Yan Sil memberikan surat dari pendeta Tao Hyega. Nok yang menyuruh Jan Sil menyalakan lilin lagi. Yan Sil heran. Jangan bilang guru tidak menyalakan lilin saat naik ke sini. Nok yang membaca surat. Isinya. Musim sudah berubah. Waktunya sudah tiba. Aku akan menemuimu dalam 3 hari. Paginya, Nok yang membawa rombongannya kembali ke ibu kota. Yan Sil, Seol dan seorang gadis dengan janggut menutupi kepalanya. Semuanya berjalan turun dari kapal. Nok yang menoleh dan berkata pada Yeonwoo dewasa. Nak, kau bisa kembali sekarang. Gadis itu menurunkan janggutnya dan menunjukkan wajah Yeonwoo dewasa.